Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, sekarang tanggal 2 Desember 2024, hari Senin, dan ini adalah minggu pertama di bulan Desember 2024, dan ini adalah bulan terakhir di tahun 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Ya, jadi kita nggak berasa ya sudah menjalani tahun 2024 ini, tinggal menghitung hari aja sudah kelar 2024 ini. Nggak terasa banget ya, kita melewati berbagai macam kejadian yang sangat luar biasa selama tahun 2024 ya kan. Kita melihat yang namanya all time high terus menerus. Kemudian kita juga mengalami yang namanya potong suku bunga, market terus all time high, naik nggak pakai otak gitu kan, tiba-tiba drop, tiba-tiba pemilu pada tahun ini juga gitu kan. Tiba-tiba kemarin juga ada China yang tidak stop beli emas gitu kan. Pokoknya 2024 ini kita banyak banget kejadian yang sangat luar biasa lah pokoknya. Ya, tapi intinya untuk di XAUUSD sih gampang aja ya, bagian trading pada 2024 tuh intinya sih nge-buy aja. Ya, intinya sih gampang aja ngelihatnya ya. Kalau kalian lihat ini di monthly sih dari 2024 ya. Ini start dari Januari 2024, yang dimana selaku Januari 2024 adalah pertama kalinya dia break di atas resisten dari all time high-nya. Ketika dia break di tahun 2024 Januari, marketnya langsung lari nggak pakai obat ya. Marketnya lari nggak pakai obat, gila banget. Jadi luar biasa ya 2024 pada tahun ini. Oke, kemarin kalau nggak salah saya kasih tahu, ini kan ada area supply-nya ya. Jika ada area supply yang tidak di respect, ya udah, kalau marketnya ini nggak respect area supply, kita masih punya satu halangan penting yang dimana dari harga 2663 sampai 2664, dan benar aja ini marketnya itu respect banget area ini ya. Kalian bisa lihat naik, berusaha untuk break, tapi kemudian H1 ada bearish engulfing, dibalikan lagi dengan bullish engulfing, dibalikan lagi sekali. Jadi benar-benar 2664 sampai 2663 ini adalah salah satu strong dan valid support become resistance yang ada ya. Ini benar-benar strong banget. Jadi makanya saya bilang kalau saya ingin nge-buy, mungkin saya akan prefer ketika ini benar-benar di break dan trading di atas ini, baru saya akan trading dengan buy target sampai 2680. Di minggu lalu di hari Jumat sudah saya katakan juga ada chance peluang marketnya sampai 2685, tapi kalau sampai 2700 kayaknya rada berat. Tapi ternyata marketnya itu ketika naiknya sampai 2664, 2663 dan diem di sini ya, diem, dan akhirnya sekarang pagi ini marketnya drop. Ini sih jujur kalau saya lihat pada hari ini sih nggak ada berita apapun ya hari ini yang mendrive ini XAUUSD-nya turun. Nanti deh kita lihat secara teknikal ya. Untuk hari ini hari Senin, kita nanti malam ada news yaitu data ISM Manufacturing PMI dan ISM Manufacturing PMI, yang dimana diperkirakan nanti itu akan meningkat sedikit dari 46,5 ke 47,7. Jadi dari segi ISM Manufacturing PMI sih diperkirakan masih under 50, tetapi di sini akan mengalami kenaikan sedikit ya. Tapi sih dari kejadian-kejadian kemarin ini masih masih under 50 sih. Jadi masih dikatakan itu mengalami yang namanya kontraksi. Ya, kalau di bawah indikasi berarti di bawahnya berarti artinya masih mengalami kontraksi, masih kurang bagus lah bisa dikatakan ya. Masih kurang bagus untuk dari segi sektor dari segi sektor manufaktur itu masih kurang bagus ya. Oke. Kalau ya kita kembali lagi di analisanya. Sebelum saya lanjut untuk analisa harian XAUUSD pada hari ini, di sini saya mau menginfokan sedikit ya. Kemarin pada saat saya buat analisa terakhir itu kan sudah saya kasih info kalau update dari Amandana Trading Panel ini sudah update ke yang 2.0, yang dimana sekarang untuk trading panelnya di sini itu ada 3 hal yang diperbarui ya. Yang pertama tentu aja ini zona sudah ada, yang diperbarui adalah dari segi market structure. Di sini ada market structure, ada AMD box di sini yang menandakan ada semacam indikator sinyal untuk bisa seperti
buy gitu kan. Kemudian ada sell seperti ini. Kemudian yang lagi satu adalah ada indikator, yang dimana indikatornya di sini itu nanti bisa notif ke WA ya. Ini yang tadi saya katakan pada saat hari Kamis kalau nggak salah atau hari Rabu. Ini adalah trading panelnya yang bisa notifikasi ke WA. Jadi tidak mesti indikator aja ya, mau yang draw sinyal kayak di sini juga bisa, atau enggak yang AMD box di sini juga bisa. Jadi ketika marketnya itu market structure-nya misalnya mengalami chok di time frame M30, contohnya kayak di GBP USD, nanti ada muncul notifikasi di WA. Kemudian misalnya kayak ada AMD box keluar kotak di sini dengan muncul sinyal segitiga di sini, nanti juga akan keluar ada notifikasi WA. Jadi bagi kalian yang sudah beli full version untuk di trading panelnya, itu kalian bisa mendapatkan update-nya ini secara gratis. Tapi bagi yang belum ya bisa kontak aja lah nomor di bawah ya, nomor WA nya di bawah untuk mendapatkan trading panelnya di sini. Jadi sekali lagi ini trading panelnya itu berguna banget buat kalian yang sekiranya malas banget mantau chart secara terus-menerus. Jadi kegunaan trading panelnya ini bagi yang belum tahu itu sebenarnya ada 3 hal. Yang dimana yang pertama adalah untuk dari segi money management. Karena di sini kan kita bisa ngitung berapa risk yang kita pakai untuk bisa menyesuaikan nanti lotnya berapa ya. Jadi kalau misalnya nanti SL-nya berapa pip dengan risiko 1%, nanti lot yang akan digunakan tuh sudah otomatis terkalkulasi ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada yang namanya seperti auto BEP, close sepenuhnya, ada partial SL, ada close yang profit aja. Jadi bagi kalian yang tradingnya itu averaging, layering gitu kan, ingin close yang cuma profit doang, ada profitnya yang cuma ingin close lossnya doang juga ada, partial TP ada. Kemudian kalau ingin delete pending order semuanya juga langsung ada. Kemudian di sini yang penting juga ada yang namanya indikator market structure supaya kalian di sini lebih gampang untuk melihat market structure sekarang, apakah mengalami bounce, apakah mengalami change of character atau seperti apa. Kemudian di sini yang juga paling penting ya, yang terakhir tadi yang pertama adalah money management, yang kedua adalah di sini ada indikator market structure, dan yang ketiga adalah yang penting itu notifikasinya bisa dikirim via WA. Nanti ada notifikasi via WA, entah ini market structure-nya contohnya BOS, atau enggak AMD box-nya keluar sinyal buy atau enggak sinyal sell, atau enggak kalian bisa add indikatornya di sini. Untuk sekarang sih indikatornya sekarang adalah baru cuma RSI doang. Nanti sih kedepannya ada stokastik, ada MA. Jadi tentu aja ini bakal terus diupdate ke depannya. Jadi yang sudah beli full version sih bakal auto update ini ya. Jadi bagi yang belum dapat untuk sekarang jujur untuk full version sekarang sih belum kita buka. Tapi kalau kalian pengen mendapatkannya di sini seperti apa, nanti kalian bisa hubungi aja via WA. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Ya, jadi ini sih berguna banget, terutama sih untuk masalah money management, karena banyak banget kan yang bingung SL sekian, lotnya berapa dipakai. Ini enak banget nih ya. Kalkulasi lot ini, kalkulasi persenan di sini udah enak banget. Ya, untuknya masalah market structure dan AMD box ini kan hanya semacam indikator aja. Tapi itu juga penting sih kalau kalian ingin pakainya. Ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut lagi untuk masalah analisa hari ini. Saya analisakan ulang aja kali ya. Saya analisakan ulang untuk di XAUUSD ya, saya analisakan ulang aja. Kita lihat dari time frame monthly. Oke, monthly kemarin sudah saya katakan saya perlu ada 3 skenario yang ada 4, 1 2 3 3 sih kayaknya ya kemarin ya. Ada 3 garis tapi 4 skenario ya kan. Close di atas 2685 kita auto buy, close di atas 2634 ada buy-nya tapi agak sedikit berkurang ya, kayak kemarin kan B min. Kalau close di bawah 2634 sell min ya kan, S min. Kemudian kalau di bawah 2601 baru S plus atau kita sepenuhnya sell. Nah, karena kemarin close-nya itu di atas 2634 ya, ini B min ya, masih ada peluang untuk ambil posisi buy. Cuman ya sabar dulu ya, karena kan kalau dilihat kemarin berarti secara bentukan candle-nya ini ekornya itu sejauh 1133, bener nggak ya? Ya, 1133 pip dengan besar bodinya adalah
937 pip, dengan ekor atasnya itu hanya sebatas 182 pip. Jadi ekor bawah ini kan memang lebih panjang. Nah sekarang ini marketnya hari sekarang, hari Senin tanggal 2 itu drop. Jujur untuk drop di hari Senin Selasa sih saya nggak masalah ya, nggak masalah. Kalau yang bisa saya lihat, kalau penurunan ekstrimnya adalah yang bisa saya prediksikan sampai 2601 ya, karena sekali lagi ini kan besaran dari ekornya kan lumayan ini ya, 1000 pip, 1133 pip. Jadi kalau dihitung setengahnya ya let's say sampai 2601, berarti itu sejauh 482 pip. Ini masih make sense karena ini kan mengambil setengah dari ekor di bulan November 2024 ya, ngambil setengahnya doang. Nah kalau dia dropnya itu nyampe di sini dan ngebreak low-nya sendiri sampai 2536, jujur mungkin buy-nya bisa saya hilangkan untuk kondisi sekarang ya. Tapi sekarang masih di hari Senin tanggal 2 ya. Kalau yang bisa saya katakan ya, karena sekarang sudah bulan Desember itu ingat trading days-nya itu maksimal kalian adalah sampai minggu ketiga ya, sampai di minggu ketiga. Sekarang kan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Karena nanti di minggu keempat dan minggu kelima terakhir sampai ke Januari 2025 itu bisa saya katakan sudah kecil sekali volumenya. Bahkan kalau nggak salah ya, ketika di minggu keempat, saya lupa ya, mungkin kalau kalian ada yang pakai broker lokal atau nggak brokernya baik, itu kan ngasih tahu pada saat Christmas dan juga New Year itu biasanya marketnya tutup lebih awal, entah tutup lebih awal atau hari itu tutup atau sehari sebelumnya itu tutup. Jadi hati-hati ya. Makanya saya katakan biar kalian nggak kaget ya, makanya saya katakan maksimal kalian trading pada Desember adalah sampai di minggu ketiga. Jadi kalau sampai minggu ketiga, dengan demikian berarti kalau bisa saya katakan minggu pertama sih rada berat. Kenapa minggu pertama rada berat? Karena minggu pertama kita ada NFP nanti di hari Jumat ya, yang dimana itu adalah NFP terakhir di 2024. Tapi sini NFP bulan November ya, bukan NFP di bulan Desember. Jadi nanti di tanggal 6 kita ada NFP. Jadi kalau minggu pertama jujur ada berat untuk bisa saya prediksikan, tapi NFP kalau dilihat sebentar ya. Oh ya, minggu lalu kan NFP-nya itu gara-gara gini ya, gara-gara tornado ya kan, tornado di Amerika gitu kan, yang menyebabkan cuma 12k doang gitu kan ya. Jadi kemungkinan sih NFP-nya pasti bakal bagus karena sudah kembali normal. Cuman ya kita lihat aja. Untuk di minggu pertama sih saya prefer marketnya memang agak turun. Turunnya itu menurut saya kalau dia turun, saya toleransikan adalah sampai 2601 atau enggak 2600 lah ya. Atau enggak saya toleransikan lagi paling jauh ya, itu mengambil 70% 80% dari ekornya, yaitu sampai di 2575 atau enggak 2580. Ini sih bisa saya katakan sebagai toleransi yang lumayan jauh. Kalau dia turun sampai 2536 sampai minggu pertama di sini, wah berat. Ya, jujur berat. Kayaknya kalau ngebuy sampai minggu kedua, minggu ketiga kayaknya sih rada berat. Cuma kalau saya prefer sih minggu pertama turun, ya turun sewajarnya aja lah. Mungkin sampai 2601 atau enggak, ini pun sekarang sudah mengambil 30% dari ekornya pada pada bulan lalu. Kalau ini lanjut naik pada minggu ini, ya sudah, ini karena ini kan sudah 30% ya. 30%, lumayan juga sudah 30%, karena hari ini pun hari Senin itu total penurunannya sudah sejauh untuk hari ini penurunannya itu sekarang sampai jam sekarang saya nge-record itu adalah sudah sejauh 280 pip. Sudah cukup lumayan penurunannya ya. Sudah cukup lumayan penurunannya ini 280 pip. Jadi kalau minggu pertama itu turun, ya saya maksimalkan sekali lagi adalah sampai 2601. Extension saya toleransi sampai 2580 atau nggak sampai 2575, atau yang paling ekstrim adalah sampai 2550 selaku psikologi number ya, selaku angka psikologi 2550.
Lebih dari itu ngelewatin 2536 mungkin saya nggak mau nge-buy pada Desember sekarang. Mungkin saya stop buat trading sekalian ya. Jadi kalau sekiranya kalian tahun 2024 ini sudah mengalami profit yang cukup, ya kalian nikmatin aja lah liburannya selama sebulan ini ya. Tahun depan kita mulai lagi di bulan Januari. Oke? Itu tadi harap diingat. Kemudian kalau kita lihat lagi di indikator stokastik dan juga RSI masih flat. Kalau dilihat di sini secara stokastiknya ini memang sudah nge-cross ya, sudah nge-cross tapi masih di atas 80. Masih good ya. Kemudian kalau di RSI-nya masih di atas 70. Masih oke. Kemudian dari segi weekly RSI-nya itu masih di atas 50 ya, belum mau bergerak ke angka 70, masih flat banget. Kemudian dari segi stokastik itu sudah mulai nge-cross ya. Stokastiknya itu sudah mulai nge-cross. Cuma kita lihat ke daily. Daily-nya di sini stokastiknya di atas 50, tapi dari segi RSI-nya tidak mau di atas 50. Masih rada berat. Oke, sebelum saya ke daily, saya ke weekly lagi ya. Untuk di weekly kemarin sih saya kan prefer marketnya kalau bisa close di sini ya kan di 2653 ya, tapi market itu kemarin monthly-nya itu close di 2650. Pas banget ya BTW ya 2650. Jadi ini November ini close-nya di 2650, di angka cantik sebenarnya sih. Jadi rada berat ya, jujur, karena close-nya ini 2650 rada berat banget. Jadi makanya kalau udah close di tengah-tengah seperti ini ya, di angka yang penting-penting kayak begini, jujur rada berat kalau mau di tradingkan sebenarnya. Apakah kita mau nge-buy atau nge-sell? Kalau dilihat dari angkanya sih jujur berat, karena 2650 ya kan, itu pas banget angka genap ya, walaupun komanya sih 0,06 ya. Ya tapi kan kita tahu lah angka 2650 itu sebagai angka psikologi ya kan, 2600 kelipatan 50 ya 2650, kelipatan 50 lagi 2700, kelipatan 5 juga masuk, kelipatan 10 masuk, kelipatan 25 juga masuk. Jadi kalau pas 2650 ini rada berat. Tapi kalau dilihat dari segi weekly ya belum bisa saya katakan ini marketnya bullish banget juga belum ya. Belum bisa saya katakan ini marketnya bullish banget, belum. Ya ingat belum, tapi overall ini marketnya kan ini kan marketnya overall masih bullish banget ya kan. Ini masih bullish sama kayak obat ya. Ini dropnya parah, kemudian naik, kemudian drop lagi. Yang saya worry-nya adalah kalau marketnya di sini itu bukan worry sih. Yang saya inginkan marketnya itu adalah bergerak seperti ini. Ini marketnya naik, kemudian drop, ini marketnya drop, kemudian naik, kemudian naik, kemudian drop, kemudian drop, kemudian dia naik, kayak begini, kemudian drop lagi, baru dia naik lagi. Saya sih pengennya kayak begini ya, pada saat di Mei 2024 kemarin. Ya, tapi kita lihat aja lah ya pada kesempatan sekarang. Untuk dari segi weekly, kalau ini market weekly-nya flip bullish, saya juga nggak mau pede banget buat ambil buy. Mungkin time frame-nya kecil baru saya lebih prefer. Ini weekly sih masih belum bisa saya katakan apa-apa ya, karena ini kan masih hari Senin juga. Tapi yang penting dari segi monthly, ini turunnya sudah sepertiga ya, sudah ngambil 30%. At least sudah ngambil 30%. Jadi kalau karena 30% marketnya itu ngebuat all time high pada bulan ini, it's okay. Ya, karena sudah masuk syaratnya 30%. 30 40 ya itu masuklah. Asalkan kalau dia jangan ngebreak di bawah 2536. Ngebreak 2536 kemudian buat all time high kayaknya sih berat banget. Tapi kalau gara-gara ini nanti ke depannya selama 3 minggu ke depan marketnya ngebuat all time high, ya sudah. Berarti itu sesuai. Ya, sekarang kita lihat dari segi daily. Ingat dari segi daily adalah kita itu trading range-nya besar banget ya, dari 2558 sampai 2714. Mau nggak mau inilah trading range kalian. Ya. Literally mau nggak mau ya harus mau sih ya, karena ini sebesar ini soalnya trading range-nya di daily. Kalau kita lihat juga dari segi daily ya, di hari Jumat kemarin sih bentukan candlenya ini oke sebenarnya ya buat di buy pada hari ini. Kenapa? Karena kalian lihat ini kan rejection-nya bisa dikatakan 1-1 sih kayaknya, coba ya. Ini 161, 161, 127,
Ya 1:1 ya, besaran bullish dan besaran bearishnya itu 1:1. Makanya saya prefer buat ngebuy sebenarnya pada hari Senin sekarang, cuma karena marketnya drop nggak tahu kenapa ya, let's see. Tapi yang bisa saya infokan, market kemarin itu sebenarnya ya hari Jumat sudah close di atas ini loh. Ya, sudah close di atas ini sebenarnya dia. Ini kan close-nya tipis banget nih ya di 2650. Karena kalau dicari garisnya di hari ini kan 2648. Ini kan close candle-nya di hari Senin 14 Oktober dan juga 15. Ini kan di 2648. Tapi ini close-nya di hari Jumat itu di 2650. Memang sih dia sudah close di atas 2650. Cuman ya well, ini marketnya drop. Belum bisa sih saya kategorikan ini marketnya bisa choppy banget ya. Marketnya bisa choppy, marketnya bisa literally break kayak begini sih jujur belum bisa ya, jujur ini belum bisa, walaupun ini indikasinya ada ya. Ini sudah break di atas 2648, dia break di 2650. Jujur pandangan saya pribadi, kalau kalian tanya biasa ya adalah tetap buy di XAUUSD ya. Memang itu adalah tadi indikasi yang pertama ya, karena marketnya sudah close di atas ini. Kemudian indikasi selanjutnya yang saya sedikit ragu adalah marketnya belum bisa close di atas ini ya, di atas 2680. Tapi kalau bagian atas saya prefer marketnya itu sekalianlah dia break ini. Kalau ada daily close di atas ini saya prefer buat buy ya. Buy-nya udah gila-gilaan ini kalau udah marketnya nanti break di atas ini. Tapi hati-hati sekali lagi ya, ini kita punya yang namanya supply all time high. Supply all time high, lalu di bawahnya di sini ada fair value gap juga. Jadi kalau masalah fair value gap, kemudian imbalance, kemudian masalah bahasa liquidity void, itu menurut saya sama aja ya, sama aja, cuma bahasanya doang digonta-ganti ya. Kemudian di sini juga kalian sebutnya ada fair value gap juga di sini ya kan, bisa ya, terserah lah kalian nyebutnya apa. Tapi kalau di sini saya katakan sebagai area supply, menurut saya ini nggak bisa. Apakah ini bisa dikatakan sebagai supply drop base drop? Kalau ini dikatakan supply drop base drop bisa. Kalau yang saya bisa katakan, ini tidak akan bisa terlalu kuat memantulkan market. Ini marketnya nanti kalau ke depannya ya, sekali lagi ketika marketnya nanti naik, ngebreak support become resistannya yang valid di sini, nabrak ini, dia turun tapi tidak akan jauh dan kemungkinan tidak akan ngebreak dari swing low terakhirnya. Baru dia akan naik, nabrak supply all time high dan kemudian turun lumayan, baru dia akan bisa ngebuat all time high baru. Menurut saya sih seperti itu, karena supply yang di sini itu menurut saya sekali lagi tidak akan terlalu kuat bisa menahan market. Sekalipun menahan market itu pantulnya tidak akan terlalu kuat. Karena sekarang marketnya itu lebih respect area ini soalnya. Gitu. Dari segi daily sih saya prefer masih bisa open buy sebenarnya. Dari segi H4 ya ini marketnya sekali lagi masih respect area ini ya. H4 sih nggak begitu kelihatan ya. Ini H4 nggak begitu kelihatan. Kita cari aja lah swing H4. Oke, dari segi H4 yang bisa saya buat adalah di sini. Ya, ini kan marketnya sudah reject. Kalian tahulah ini rejectnya kenapa ya. Karena tadi sudah sempat kalian lihat sebenarnya tadi ya. Jadi kalau dilihat ini marketnya dari swing H4 ya, dari sini ke sini, ini kan marketnya turun sampai teritori 61,8, kemudian nge-reverse naik, berarti ini sudah selesai. Kalau dari sini ke sini untuk mencari extension, ini sebenarnya marketnya OTW kena 1272 di 2668, tapi marketnya kemudian turun. Nah, apakah ini sudah selesai? Ya bisa saya katakan selesai karena marketnya sudah break di atas 100%. Berarti sekarang dibalik lagi. Dari sini sampai sini, ini marketnya sempat drop parah sampai 263 berapa tadi itu? 2622 ya kan, ngelewati 78,6 dan sekarang di reject lumayan kencang. Kalau dilihat ini sih marketnya masih ada peluang naik. Jadi kalau ini marketnya peluangnya naik, ini bisa lumayan tinggi ya. Kalau ini market nanti ke depannya naik ya. Ini 1272 itu ada di 2678.
1618 ada di 2693 dan paling pucuknya 200% itu ada di 2709. Gitu. Kalau menurut saya sih ini masih rapi ya naiknya, karena ini kan di H4. Secara H4 strukturnya kan seperti ini ya. Kita bicara struktur sekarang. Begini, oke, begini, kemudian ini nggak bisa, di kesini, kemudian ini nggak ada, kemudian ini naik ya, naik, drop jauh ke bawah, kemudian di dalam dropnya ini terdapat swing kecil ya, ini ke sini dan ini ke sini. Jadi ini sih overall masih bullish ya. Ini overall masih bullish, walaupun kalau kalian lihat ini ngerasanya marketnya ngebreak yang di bawah ini kan. Tapi menurut saya sih ini masih ngebentuk yang namanya bullish structure. Menurut saya sih ini masih bullish structure ya. Walaupun structure yang di sini adalah bearish ya. Structure ini kan bearish. Structure ini adalah bearish. Nah, di dalam structure yang bearishnya ini kita melihat yang namanya bullish structure juga di sini. Marketnya sudah ngebuat higher high dan sini OTW ngebuat higher low yang baru. Kalau di sini adalah higher low yang baru, berarti kemungkinan marketnya bisa ngebuat higher high yang baru lagi. Ya. Selama marketnya itu kalau menurut saya di H4 ya tidak ngelewatin ini. Tidak ngelewatin berapa ini angkanya, ini lebih saya kasih ya. Saya sih better ngasihnya di sini adalah di harga 2617 sampai di harga sampai di harga sorry. Nah, di sini ya. Dari 2617 sampai 2611 atau enggak kalau kalian genapkan dari 2617 sampai 2610. Kalau H4 tidak pernah melewatin ini dan tidak close di bawah ini, jujur saya pribadi masih bullish banget untuk di XAUUSD. Kalau udah close di bawah ini mungkin saya pandangannya sudah berubah. Ya, pandangannya sudah berubah. Seperti itu. Kalau dicari H4 sekarang resisten di mana? Kalau ini adalah valid resisten become supportnya. Kalau dicari di H4 yang valid menjadi support become resisten yang valid di H4 adalah di sini. Ya. Ini lebih ke valid H4. Ini lebih ke ya, ini kalian misalnya juga ada supply juga di sini ya. Ada supply juga yang besar banget di sini. Walaupun supply-nya itu adalah ya fair value gap juga ya kan. Tapi kalau dicari besar areanya yang cukup bisa kita pakai di H4 itu berarti di sini. Nah, sini. Di sini buset nggak mau pasti ya. Nah, di sini. Berarti dari harga 2711 sampai 2716. Dari sini sampai di sini. Ini adalah valid support become resistannya. Ya, ini adalah valid support become resistant dan ini juga ada area supply. Jadi ini benar-benar area yang valid di atas. Kalau area valid di atas di break, walaupun di atasnya ini ada daily gini kan, daily apa tadi namanya? Daily apa sih namanya? Lupa. Daily supply drop base drop. Ya, tuh baru ingat saya. Jadi supply drop base drop, saya rasa nggak akan terlalu kuat menahan market. Ini masih bisa naik sih. Di antara 2716 sampai 2617 itu kan 1000 pip ya kayaknya ya. Ya 1000 pip, ada nggak di tengah-tengahnya? Kalau dicari tengah-tengahnya sih jujur rada berat ya, rada berat. Tapi kalau dicari secara H4 yang terakhir adalah di sini. Ini adalah support become resistant terakhir. Kalau dikatakan valid belum banget ya. Secara H4 ini belum valid banget. Cuman kalau dari H1 sih kelihatan. Kemudian selanjutnya dari H4-nya lagi ini yang ada di harga di H4 sih jujur nggak begitu kelihatan. Mungkin kita ke H1 aja lah ya. Ini untuk bagian atas ini H4 rada berat ya. Better kita ke H1 aja deh ya. Kita ke H1, kita kembali lagi di structure-nya ini. Kembali lagi kita di structure 2663 ya, 2664 di sinilah ya. Sampai di 2663 di sini. Nah, jam 30 sih lebih jelasnya. Nah, sini ya. Di sini lebih kelihatan banget lagi. Ini marketnya benar-benar berhenti di sini. Oke, di sini. Kalau ngelewatin 2664 sekali lagi, marketnya kecenderungan naik sampai mana?
Kecenderungannya adalah kalau marketnya naik lagi, ya udah ini marketnya bisa naik sampai ngejar area supply M30 di sini yang ada di harga 26 berapa dikit saya kasih ya. Kayaknya marketnya bakal naik sampai 2678, kemudian sampai di 268. Ntar ini saya pucuknya udah kasih lah ya. Sampai paling atas tuh 2686. Berarti 2678 sampai 2686 itu merupakan supply yang ada di M30 dan juga di M15 sih kayaknya. Ya, M15 iya, M30 iya. Jadi kalau ada mau buy di atas 2664, ya masih ada peluang marketnya itu naik sampai 2678. Maka sekali lagi kalau mau nge-buy di atas ini masih oke, ya. Nge-break 2686 target sampai mana? Kalau nge-break 2686 ini nge-break 2686 ya. Bentar, saya cari yang bagus dulu sedikit ya. Benar-benar pantulannya yang kuat. Minornya sih di sini ya. Ini sih minor. Oke, ini sih minor. 2694 itu adalah minor. Sorry, saya kecilkan lagi. 2692 adalah minor resistant. M30 sih nggak berasa ya. M30. Oh, berarti ini aja lah sekalian ya. Berarti nggak ada minor resistannya lagi nih di sini. Kayaknya ya, ini sudah nggak ada minor resistant lagi di sini. Ketika dia nembus 2686, saya rasa nih marketnya bisa langsung strong naik. Ini break ya, break, tabrak, kemudian dia turun, nge-break ini, naik sampai sini. Ini sih menurut saya pergerakannya nanti ya. Kalau ini benar-benar naik sampai 2662 lagi sekali dan di break, naik sampai ke 2678, mentok sampai 2686. Kalau ada area supply yang menahan market di sini, marketnya turun lumayan ya, market turun lumayan atau enggak ngebuat higher low yang baru. Kemudian nge-break 2686, nge-retest naik bisa sampai 2716. Jadi kalau kalian nge-buy setelah resisten juga nggak masalah, asalkan breaknya jelas ya. Break dan retestnya itu jelas. Kalau break dan retestnya nggak jelas, kalian jangan sampai kepancing kayak begini. Ini hati-hati ya. Kalau kalian ngelihat breakoutnya itu di time frame H1, berarti at least di M30 jangan sampai ada pembalikan bearish engulfing. Itu aja. Tengah di M15 pun kelihatan sebenarnya ya. Ini rejection panjang cukup. Ya, ini cukup panjang rejection, jadi sebenarnya nggak ada entry di atas 2664. Kali kalian ngelihatnya itu mungkin contohnya kayak gimana ya? Ya kayak inilah ya. Ini saya contohkan sedikit ya. Ini kan sebagai resistennya ya kan, resisten. Ini break ya kan, break. Kemudian kalian lihat di time frame M30-nya nggak ada. M15-nya itu, nah ini ya, break, retest, dan kemudian close-nya balik lagi di atas. Kalau dibawa ke M5, nah ini break, retest, balik lagi naik, nah itu kalian bisa nge-buy sebenarnya. Kayak gitu ya, betternya itu adalah ketika breakout, retestnya itu benar, kalian baru bisa nge-buy. Kalau breakout dan retest yang nggak benar, justru malah ada pembalikan, kalian jangan nge-buy. Itu aja kalau ada yang mau nge-buy di atas resisten ya. Itu juga berlaku untuk di support. Kalau supportnya di break seperti ini, di breakout tapi malah lanjut lagi balik naik, ya jangan nge-sell. Itu aja. Tapi kalau benar-benar di breakout dan ada retest dan lanjut turun lagi, kalian boleh nge-sell. Itu. Kalau sekarang nge-buy di sini gimana? Ya, nge-buy di sini sih sebenarnya sudah lumayan telat ya, karena ini kan kembali lagi, ini adalah demand H1 ya. Ini demand H1 sudah di respect tuh, drop naik tinggi, dan ini di retest, dimasukin lagi sekali, pantulannya luar biasa kuat. Jadi kalau kayak gini sih jangan buy sekarang, karena ini sudah terlalu jauh banget ya. Better kita tunggu. Ingat ya, ini H4 ya, 2617 sampai 2617 itu adalah support H4. Kalau sekarang kalian nonton videonya ini marketnya masih di sekitaran 2635, 26 ya sekitaran masih under 2650 lah. Kalau masih under 2650 kalian mau nge-buy, mungkin strukturnya aja deh dulu ya. Bentar, coba saya lihat dulu.
Yang bisa saya katakan adalah dari segi M5 sih jujur rada berat sih. Bentar ya, kalau kalian ada yang mau ngebuy nih. Di M30 sih di sini ada supply-nya soalnya ya. Di sini ada drop base drop M15 iya, tapi M15 sudah pernah di retest jadi kemungkinan ini tidak akan kuat. Kalau kalian ada nanti mau ngebuy, ini kan di 2650 ya. Tuh, ini kan di 2650 nih. 2650. Jadi kalau ada yang mau ngebuy tipis banget nanti structure sekarang sih belum disarankan buat ngebuy soalnya ya. Karena ini structure sekarang sih menurut saya nih ya, ini masih bisa turun, naik, nabrak, naik. Walaupun nanti yang saya rasakan ini adalah marketnya masih bisa naik, cuman oke, ginilah ya, saya mungkin bisa kasih inilah. Oke, ini ya, ini dan ini 2643. Oke, ini ingat ini time frame M5 loh ya. Jangan dipaksain nih M5 soalnya. 2643. Oke, ini 2643. Jadi kalau marketnya nanti naik sampai 2643 ya, sudah pernah di break kemudian turun lagi ya. Di break kemudian turun lagi. Ketika dia turun terjadi pembalikan lagi, kalian boleh ngebuy. Target maksimal sampai 2650. Oke, itu kalau kalian ngelihat nanti nontonnya masih di under 50, di under 2650. Tapi kalau kalian nanti nontonnya sudah di atas 2650, better jangan diapa-apain. Ya, kalau sudah di atas 2650, better sekalian break di atas 2664. Baru bisa diambil posisi lagi. Kalau sekarang sih ini yang bisa saya katakan, ya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Sekali lagi kalau ada yang pengen mendapatkan trading panel versi 2.0 bisa kontak nomor WA yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, thank you semuanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye.